kami kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua permohonan maaf dari beliau karena mendadak ada acara yang harus dihadiri di Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjutkan dan acara ini nanti akan dipandu oleh Ibu Ana Mariana sebagai MC dari webinar pada siang hari ini. Bagaimana Ibu Ana Mariana? Apakah sudah ready untuk itu? Ya Bapak, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, ini adalah Ibu Ana Mariana. Monggo Ibu Ana Mariana, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Sultan pertama-tama. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ana Mariana. Saya akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mulai kenal dengan yang namanya platform Merdeka Belajar atau kita singkat dengan PMM. PMM kini menjadi sarana yang luar biasa bagi kita, pendidik di seluruh Indonesia, untuk berbagi pengetahuan, memperluas jaringan, dan mendorong perubahan nyata di dalam kelas maupun di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu mungkin selama ini mengikuti beberapa proses pengembangan diri yang dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar. Di sana kita bisa melakukan pelatihan mandiri, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun untuk memperoleh sebuah sertifikat yang berdampak, maka perlu dilakukan adanya penguploadan aksi nyata. Nah, sayangnya terkadang kita bingung bagaimana sih membuat aksi nyata yang baik, membuat aksi nyata yang bisa diterima dan mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, webinar kali ini hadir sebagai jawaban atas keresahan kita semua, agar apa yang sudah kita lakukan di kelas bisa mendapatkan sebuah dokumentasi yang baik, sehingga kita bisa menggunakan sebagai bukti aksi nyata yang kita bisa upload di dalam platform Merdeka Belajar. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu. Beliau merupakan Ibu Zulaika, MPD. Beliau merupakan guru seni budaya SMP Negeri 45 Surabaya. Latar belakang pendidikan beliau merupakan lulusan S2 Pendidikan Seni Budaya Universitas Negeri Surabaya. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, marilah kita sambut narasumber utama kita hari ini. Selamat siang, Bu Zulaika. Selamat siang Bu Ana dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Oke, Mas, dalam 50 menit ke depan Bapak Ibu kita akan berdiskusi bagaimana sih tips dan trik berkaitan dengan aksi nyata di dalam platform Merdeka Belajar. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menuliskan chat, menuliskan pertanyaan dalam kolom chat, atau Bapak Ibu boleh mengajukan reaction dalam reaction, angkat tangan. Kita akan berikan waktu kurang lebih 30 menit setelah sesi pertama untuk sesi tanya. Begitu, untuk sesi selanjutnya kita akan mulai dengan sesi pemaparan dari waktu. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ana. Bu Ana ini salah satu guru terhebat dari SMP Negeri 45 Surabaya, Bapak Ibu guru. Luar biasa. Baik, mungkin nanti ini menjadi sharing ya Bapak Ibu. Saya akan mulai dan saya terima kasih Bapak Ibu guru semua hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua masih diberi keberkahan berupa sehat, berupa keceriaan, dan rezeki yang luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh GPPS
dari Spenema, yaitu SMP Negeri 45 Surabaya, kita biasa singkat dengan Spenema. Salawat serta salam Bapak Ibu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahaya bagi kita untuk berjalan, untuk menjadi mendapat tujuan untuk kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya juga terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah. Selamat datang. Mungkin tadi belum hadir, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya yang saya kasihi. Saya ucapkan terima kasih kehadiran hari ini menyempatkan kita berbagi praktik baik dalam aksi nyata untuk memenuhi salah satu poin untuk yang mengisi di PMM. Baik Bapak Ibu Guru, perlu ditekankan untuk hari ini ya, untuk hari ini kita webinar ini adalah sharing di mana kita bisa saling berbagi nanti. Jadi bukan saya yang pinter atau Ibu yang pinter, tapi di sini adalah berbagi pengalaman. Saya mungkin mempunyai sesuatu bisa diambil sama Ibu, Bapak Ibu, atau sebaliknya. Nanti kita sharing Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah kita sharing, berbagi praktik baik seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya izin share Bapak Ibu nggih. Macet ini, Bu. Minta tolong. Baik, Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya nggih? Ibu, Apakah bisa. share screen saya sudah bisa terlihat? Bisa. Sudah Baik. sudah jelas. Baik, terima kasih. Sudah jelas nggih. Ini perkenalkan saya Bu, ini nama saya adalah Julaika MPD. Kebetulan saya itu lahir dari desa Bapak Ibu, Desa Mojokerto di sana ya, daerah Mojokerto. Saya lahirnya itu tiga September tahun 70-an berarti Bu. Pendidikan terakhir saya adalah S2, saya mengambil pendidikan seni budaya UNESA yang saya tempuh dengan 3 semester. Saya juga sebagai guru mapel seni budaya di SMP Negeri 45 Surabaya, SMP kebanggaan saya. Saya juga sebagai guru penggerak Bapak Ibu Angkatan 8. Sehari-hari saya selain jadi guru penggerak, saya juga sebagai penggerak komunitas praktisi, yaitu Sanggar Lukis Pak Kapur, di mana di situ berkumpulnya para guru, para murid yang luar biasa kreativitasnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke pokok temanya ya, kita tentang tip dan triks membuat aksi nyata di PMM. Mungkin kita bermain-main dulu begitu ya Bapak Ibu ya. Masa anak-anak saja yang bermain, jadi kita juga kayaknya bermain-main sebentar. Oke. Nanti
permainan ini adalah tebak gambar, Bapak Ibu. Ya. Bulan depan ketika upload ini Mungkin kita Bapak masih bisa perencanaan dinyalakan semua, nggih. observasi dengan Monggo on cam semua. kepala sekolah terus Jangan di mute ya, dinyalakan. nanti pelaksanaannya bulan Maret jenjang. Nah, kira-kira gimana mau Sudah, nggih. kelas berapa ya? Dinyalakan semua, nggih. Kelas 9 kelas 7. Nah, ada suara yang bocor. Nah, kemudian Iya, itu ada suara lain itu kayaknya, Bu. tulis saja kelas 7A, misalnya jam berapa, jam di mana. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap dengan Bapak Ibu semuanya sudah on cam, semuanya mohon apa ya, jangan di mute ya. Soundnya dinyalakan juga biar kita sama-sama bisa bermain bersama-sama. Nah, permainan kali ini, suaranya flashback juga. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Ini suara saya kembali lagi ke saya soalnya. Bapak Ibu mungkin bisa dianu ya. Atau dari Saya kalau jauh aja ya. Kental dari saya. enggak kayaknya. Bu Julaika, mikrofonnya, mohon maaf, mute. Belum ada suaranya, Bu. Kok tidak ada suaranya? Nggih, tes. Bisa dengar, Bu? Ya, Bapak, Ibu? baru bisa. Ya. Baru dengar. Ya, mohon maaf. Begini, Bapak Ibu semuanya, permainan kita aturannya sederhana. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan sebut warnanya, ya. Jadi nanti saya akan menampilkan tulisan itu, tulisannya itu nanti Bapak Ibu silakan sebut warnanya. Jadi jangan tulisannya. Nah, dalam permainan ini saya juga sudah menyediakan hadiah menarik Bapak Ibu. Wah, kalau sudah ngomong hadiah ini Bu Ana juga langsung tertarik seperti itu. Saya ingin bersaing dengan Bapak Ibu. Sudah menyiapkan ya, kita akan bersaing gitu nggih. Karena hadiahnya cukup menarik Bapak Ibu. Jadi tadi malam saya sudah membungkus hadiah khusus Bapak Ibu yaitu mobil Alphard Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sudah beli mobil Alphard di Indomaret, sudah saya bungkus. Nanti kalau Bapak Ibu menang dapat khusus untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Silakan soundnya dinyalakan. Bu Ana masih mute, Bu Ermi. Sudah nggih? Semuanya. Bu Ana masih mute, Bu Ermi. Monggo silakan. Ermi juga mute. Yang lain monggo silakan. Ya. Oke. Siap, mulai. Ini Bapak Ibu contoh ya. Kuning dibaca karena ini. Kuning dibaca karena ini. Hitam. Merah, kuning.
Hijau. Hijau. Biru. Biru. Biru, betul. Ini? Hitam. Oke. Hitam. Ungu. Oke. Biru. Ini? Biru. Wih, luar biasa. Sekarang lever berikutnya. Warna apa? Merah. Pink. Lanjut. Merah. Warna Biru. biru. Warna biru. Luar biasa. Warna Abu-abu. warna apa ini Bapak Ibu? Abu-abu. Abu-abu, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Tinggal sedikit lagi. Oke, lanjut. Warna ungu. Waduh, saya dapat bungkusnya sedikit. Pink. Warna Pink. orange. Sini saya sudah berubah. Orange ya. Ya. Warna Kuning. Oh, yes. Sulit sekarang ya. Agak cepat ini, agak cepat Bapak Ibu. Oke. Yuk. Langsung? Merah. Bagus. Warna Kuning. Hijau. Oke. Warna warna Pink. warna Pink. ini Ibu. Pink lagi tuh. Hitam. Ungu. Ungu ya. Oh. Merah. Hijau. Abu-abu. Agak cepat. Masih abu-abu. Bu Ana masih abu-abu Bu Ana? Kayaknya nge-lag kayaknya, Bu. Oh gitu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada sedikit gangguan lagi ya, kita tunggu bersama. Ini sudah dimulai lagi. Kita lanjutkan kembali mulai. Zulaika masih mute, mohon izin masih mute, Bu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu guru. Saya akan share lagi untuk baik. Ini agak serius sedikit ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah bermain-main dan mobil Alphard-nya tadi sudah diambil ya. Jadi hanya tinggal bungkusnya saja gitu ya. Baik. Tip dan trik membuat aksi nyata di PMM. Bapak Ibu guru, perlu diketahui, saya tekankan sekali lagi di sini kita adalah tempat sharing Bapak Ibu guru. Jadi nanti mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada masukan-masukan, kami terutama saya siap untuk membagi atau berbagi sharing seperti itu.
Berikutnya, nah ini adalah tujuan dari webinar kita kali ini, yaitu Bu Ana, itu suaranya hilang lagi. Iya, Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Gitu. Mungkin karena ada kendala. Eh, kami akan bertemu, Bu Zulaika akan kembali lagi setelah ini. Perlu kami infokan Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman terkait aksi nyata yang mungkin ada satu dan dua hal. Ini nanti bisa disiapkan untuk ditanyakan di kolom chat Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas setelah pemaparan oleh narasumber. Ataupun Bapak Ibu juga boleh menggunakan reaksi. Jadi ya kalau di Zoom ada reaksi angkat tangan, raise Bapak Ibu bisa memberikan reaksi, nanti bisa tanya. Pembicara kita sudah hadir, Ibu Zulaika, selamat datang kembali. Mari kita lanjutkan, Ibu. Tadi terakhir kita sampai di tujuan, Ibu. baik, maaf Bapak Ibu. Ini kayaknya sinyalnya ya yang keluar masuk ini. Oke, saya coba share screen ulang ya. Monggo, Ibu. Baik, saya akan lanjutkan. Tujuan kita diantaranya tadi begini Bapak Ibu. Jadi dengan webinar ini kami mencoba untuk memberikan panduan yang praktis ya, bagaimana menciptakan konten yang efektif di PMM. Bagaimana kita melibatkan atau membuat desain grafis yang bagus. Bagaimana teknik penulisan yang menarik. Dan bagaimana penggunaan elemen-elemen yang kreatif yang sangat menunjang konten tersebut sehingga nanti bisa tervalidasi. Selanjutnya juga untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk membangun jaringan dan berkolaborasi mencakup sesi diskusi, pertukaran pengalaman, seperti itu. Tips membuat aksi nyata. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu Guru tunggu-tunggu ya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Guru mohon maaf, setiap orang mesti berbeda-beda. Mungkin ada yang aku tips itu sudah tahu lah tipsnya, tapi aku bingung cara membuat aksi nyata. Tapi ada juga yang gimana sih tipsnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu boleh. Nah, ini. Salah satunya kita harus menyelesaikan modul di dalam post test topik. Ya, itu adalah awal kita harus menyelesaikan dulu ya. Setelah itu pilih salah satu topik aksi nyata, lakukan aksi nyata itu dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan, buat lembar form umpan balik, lanjut mengunggah dokumen aksi nyata itu secara visual Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menyimpan bentuk ke dalam bentuk PDF ya. Di situ maksimal 10 MB. Dan di situ juga jangan lupa Bapak Ibu guru menuliskan pemikiran pribadi atau refleksi Bapak Ibu. Nah, ini biasanya bingung refleksinya itu gimana sih Bu? Saya tuh bingung. Bapak Ibu perlu dipahami dulu, refleksi itu apa sih? Kalau saya lebih begini, refleksi itu tentang ya apa yang kita rasakan. Atau dengan kata lain kejujuran. Misalnya ada
contoh gitu ya, kita disuruh merefleksi setelah kita melihat apa gitu. Refleksikan saat itu. Ada refleksi yang bilang begini, waduh, saya belum paham. Itu sudah refleksi Bapak Ibu. Refleksi bahwa saya sudah paham karena apa misalnya. Atau saya merasa senang dengan materi ini. Itu namanya refleksi Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami di situ. Jadi sebenarnya refleksi itu ada sangat mudah. Sangat mudahnya karena apa? Itu ada di hati kita masing-masing. Setelah kita mendapatkan atau mengamati dari modul atau topik tersebut. Oke, selanjutnya mengunggah lembar aksi nyata. Nah, nih, jangan lupa klik lengkapi. Nah, kalau sudah klik lengkapi, nanti kalau dilengkapi, lanjut ke centang kumpulkan. Baik, kalau tadi ini secara keseluruhan, secara umum Bapak Ibu. Sekarang saya akan breakdown satu persatu. Nah, tadi saya bilang selesaikan modul dan topik tes. Nah, ini adalah Bapak Ibu bisa cermati, di sini adalah modul, kebetulan ini adalah topiknya disiplin positif. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin sambil lalu, kalau kebetulan lihat salah satu ambil topik yang berjudul disiplin positif. Ini modulnya. Nah, ini modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan aksi nyata. Semuanya harus tercentang hijau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum tercentang salah satu saja, Bapak Ibu belum bisa melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata otomatis tidak akan keluar seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah kita melaksanakan ini Bapak Ibu, menyelesaikan modul ini, nah selanjutnya kita akan memilih salah satu topik aksi nyata yang harus kita penuhi. Nah, Bapak Ibu mesti tidak heran ini ya, di sini ada disiplin, mesti ada topiknya. Nah, di sini ada beberapa rincian, beberapa alternatif topik aksi nyata yang Bapak Ibu bisa pilih seperti itu. Nah, untuk mengetahui, Bapak Ibu bisa lihat di baca rincian ini. Nah, baca rinciannya sekiranya Bapak Ibu, oh aku bisa, aku punya misalnya data-datanya, dokumentasinya, oh aku ambil ini aja, boleh. Atau aduh belum punya aku yang ini, aku enggak pernah ini membuat keyakinan kelas misalnya. Enggak apa-apa. Jangan dipilih. Pilih lainnya, misalnya yang penerapan segitiga restitusi misalnya. Penerapan segitiga restitusi itu penerapan yang ada permasalahan di murid misalnya. Itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu kita memberi keyakinan pada anak dulu tentang kesalahan, kita validasi kesalahannya, habis itu kita cari jalan keluar, tapi bukan kita yang memberikan jalan keluar, tapi anak tersebut. Itu segitiga restitusi. Berikutnya kalau tidak punya, tapi saya rasa Bapak Ibu guru semuanya pernah melakukan ini. Hampir semuanya pernah melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Ya. Kalau tadi membuat keyakinan kelas, ini saya yakin semuanya Bapak Ibu pasti melaksanakan. Nah, berikutnya ini posisi control manager. Nah, ini selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid, rasa senang, rasa lapar, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya akan membuat contoh lagi. Saya ambil contoh yang misalnya Bapak Ibu mengambil contoh membuat keyakinan kelas. Ini saya dipilih ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah dipilih, akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah rincian dari aksi nyata. Nah, ini, buatlah keyakinan kelas bersama murid Anda. Artinya Bapak Ibu disuruh mengerjakan atau membuat keyakinan kelas bersama murid Bapak Ibu guru semuanya. Nah, nomor 2, keyakinan kelas dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda.
Artinya Bapak Ibu di sekitar kita sumber daya itu banyak Bapak Ibu. Jelas murid ada ruang kelas, itu sumber daya yang bisa kita pergunakan. Atau mungkin kalau misalnya daring juga bisa membuat dengan vote, nah, seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan daring, dengan luring, sesuai dengan sumber daya yang mungkin kita punya, seperti itu. Nomor 3, di situ adalah membuat form umpan balik. Nah, ini adalah yang paling terpenting, form umpan balik. Umpan balik diberikan ke siapa? Ke murid untuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah dipilih tadi, yang sudah dikerjakan tadi seperti apa. Nah, bahkan di sini juga sudah dijelaskan Bapak Ibu. Jadi memang kita betul-betul harus mencermati ya rincian aksi nyata yang harus kita lakukan. Nah, ini melibatkan saat apakah gurumu ini nanti adalah isi dari form umpan balik. Nah, seperti itu. Baik, ini kalau segitiga restitusi, ini tadi saya membuat contoh ya ini aja nggih untuk yang disiplin positif. Saya lanjutkan. Nah, ini. Kalau kita sudah membuat, nanti saya akan kasih contoh Bapak Ibu nggih. Saya akan kasih contoh langsung saja seperti apa sih langkah-langkah disiplin positif membuatnya itu tadi. Karena apa? Di sini biasanya Bapak Ibu guru bingung. Maksudnya piye, Bu? Disuruh gimana sih, Bu? Disiplin positif, keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, oke. Kita akan membuat langkah-langkahnya dulu, Bapak Ibu. Baik, saya akan kasih lagi. Muncul semua ini saya dijadikan posisi. Bapak Ibu guru bisa dilihat di sini. Halo? Bisa. Iya, sudah bisa. Baik. Di sini adalah salah satu contoh, Bu, saya menggunakan disiplin positif tadi melalui keyakinan kelas. Langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu. Setelah kita buat skenario saja dulu, disiplin kelas. Nah, kita membuat tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu guru misalnya, aku bingung tujuannya apa? Kita bisa searching aja di Google, tujuan keyakinan kelas. Nah, baru Ibu buat di sini, membuat tujuannya. Setelah itu, Bapak, Ibu guru semuanya bisa langkahnya apa dalam membuat kelas itu. Otomatis kalau langkahnya pertama kali Ibu ceritakan dari awal. Dari awal. Pertama kali jelas kita harus menyampaikan di kelas tujuan pembuatan keyakinan kelas. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kita tulis saja. Ini simpel kok Bapak Ibu, menyampaikan tujuan pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada foto, kita tempel. Karena ini ada langkahnya, ada langkah dan dokumentasi. Seperti itu. Ini pun tidak harus seperti ini, misalnya langkahnya duluan, nanti belakangnya dokumentasi juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu, langkah yang kedua adalah seperti ini. Kalau kita sudah memberikan penjelasan ke anak-anak, Bapak, anak-anak silahkan sekarang memberikan, jadi kita berikan kesempatan ke semuanya, ke semua murid untuk menuliskan keyakinan kelas atau aturan apa yang dia inginkan. Karena setiap anak pasti berbeda. Caranya Bapak Ibu banyak hal. Bisa suruh menulis di papan, tadi menggunakan sumber daya. Bisa pakai sticky note, ya. Ini yang saya lakukan pakai sticky note. Jadi saya sudah membagi di sini ada aturan, ada keyakinan, ada nilai. Kenapa saya tuliskan seperti ini? Aturan itu biasanya anak-anak itu bersifat tidak boleh, begitu ya. Lebih ke apa ya? Kalimat-kalimat negatif.
Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau sudah kita memberikan kesempatan, kita rangkum gitu Bapak Ibu nggih. Kita rangkum apa tadi yang ide-ide dari anak-anak. Setelah itu, nah, bareng-bareng lagi bersama siswa kita merumuskan ide keyakinan kelas yang tadi misalnya yang kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang terlambat masuk kelas. Diubah menjadi kalimat positif, menjadi datang tepat waktu seperti itu. Jadi hindari kalimat-kalimat untuk kalimat-kalimat negatif seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa tuliskan nilainya, nilai-nilai apa yang terkandung dengan yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Misalnya tidak boleh tadi itu datang tepat waktu. Nilai apa yang ada di situ adalah nilai kedisiplinan seperti itu. Atau misalnya di apa itu menjaga kondusif kelas misalnya. Nilai apa yang terkandung di situ? Berarti nilai saling menghargai dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya begini. Kalau kita sudah rumuskan tadi ini masih sama ya. Karena ini fotonya berbeda Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah jadi, banyak ini sudah. Ya, banyak. Langkah berikutnya, hasil dari diskusi tadi kita bisa buat poster. Nah, poster ini macam-macam namanya anak-anak. Ada yang ditulis tangan sambil digambarin, ada yang dia ngetik, ada yang sekarang pada pinter Canva Bapak Ibu. Anak-anak kita itu luar biasa potensinya. Banyak yang anak-anak yang sudah bisa Canva itu didesain di Canva. Setelah itu ditempel untuk menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, langkah berikutnya Bapak Ibu, nih, ditempel otomatis kan biar semuanya tahu. Seperti itu. Nah, lanjut, nih umpan balik siswa. Nah, umpan balik siswa tadi kan sudah diberikan aturan ya di depan tadi sudah diberikan aturan apa? Pertanyaannya sudah dipandu. Jadi saya tinggal copy saja Bapak Ibu. Saya tinggal copy paste saja ini dari PMM tadi, dari rincian tadi sudah saya tinggal copy saja seperti ini Bapak Ibu. Nah, umpan balik harus ada. Setelah itu cukup karena itu yang diminta. Hanya langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas dan umpan balik. Nah, gitu Bapak Ibu nggih. Jadi harus disesuaikan karena tidak selalu rinciannya itu hanya simpel seperti ini. Kebetulan ini sudah dapat lolos validasi, jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa saya share di grup untuk menjadi referensi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya anggap ini yang paling mudah, yang paling Bapak Ibu guru tiap saat lakukan seperti itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu guru itu tadi adalah tips ya, tips. Akan saya lanjutkan lagi triknya seperti apa? Triknya. Jadi triknya dan tips gimana caranya aksi nyata kita itu langsung lolos seperti itu kan yang diharapkan Bapak Ibu guru ya. Cepat lolos. Kenapa? Gitu. Nunggunya lama Bapak Ibu. Kenapa? Dalam 1 bulan itu hanya terbit di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kalau minggu pertama Bapak Ibu guru tidak perlu bingung cari mana ya lolos apa enggak ya. Lualah masih belum divalidasi, masih proses dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Baik, saya coba share screen lagi Bapak Ibu untuk melanjutkan. Nah, ini tips untuk lolos validasi ini paling penting Bapak Ibu nggih, paling penting Bapak Ibu guru ketahui. Nah, nih
Satu, ini hindari plagiarisme Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan aneh kalau misalnya tim validasi itu mengembalikan hasil aksi nyata Bapak Ibu. Kenapa? Karena dirasa di situ ada kemiripan. Kemiripan itu bisa dari aksi nyatanya sendiri, dari kalimat refleksinya, ada yang dari kalimat deskripsi kegiatan, ada yang memang dari aksi nyatanya sendiri itu ada kemiripan, kesamaan. Sehingga Bapak Ibu tidak di ACC seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya tadi itu adalah ikuti panduan. Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa pastikan aksi nyata yang diunggah itu sesuai Bapak Ibu. Kadang aksi nyata itu Bapak Ibu meminta modul ajar, meminta umpan balik, meminta dokumentasi. Umpan balik pun kadang itu bukan kalau tadi siswa. Bisa jadi yang diminta itu adalah sesama teman. Itu bisa, sesama teman sejawat. Itu juga bisa. Jadi betul-betul kita harus cermati Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini tadi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita klik panduannya. Akan muncul butir-butirnya komponen apa yang diperintahkan. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah lakukan aktivitas yang sesuai. Artinya begini, tadi ada rincian beberapa Bapak Ibu, ya. Membuat keyakinan kelas, ya, melakukan segitiga restitusi. Jangan sampai kita memilih klik keyakinan kelas, yang kita lakukan adalah memberikan atau menyelesaikan masalah anak yang dengan segitiga restitusi. Itu yang dimaksud. Jadi kalau sudah keyakinan kelas, aktivitas yang kita tuangkan di situ, aktivitas yang harus kita rekam atau kita dokumentasikan ya tentang keyakinan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, trik. Ini trik membuat aksi nyata. Nah, ini trik mungkin Bapak Ibu guru semuanya, mungkin masih ada yang bilang, aduh, susah Bu, aku lek gawe aksi nyata iku, mbok bingung. Mulai dari mana ya aku? Nah, gitu ya. Mulai dari mana? Ini saya coba berbagi Bapak Ibu nih, berbagi triknya atau apa saja sih Bapak Ibu yang harus benar-benar disiapkan. Triknya, nah ini, siapkan Word. Ini Word ini Bapak Ibu semua pasti punya. Pasti punya, ada di laptopnya Bapak Ibu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membuat skenario Bapak Ibu. Skenario sebelum disusun di tadi misalnya pakai Canva. Kalau saya itu lebih suka pakai Canva Bapak Ibu. Ya, itu tujuannya atau fungsi dari Word ini. Yang berikutnya adalah membuat aksi nyata. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan skenario atau membuat rincian tadi itu aksi nyatanya pakai Word. Ya, pakai Word bisa. Hanya saja secara visual itu kalah menarik dengan Canva. Canva akan terlihat menarik daripada memakai Word seperti itu. Nah, fungsi lain adalah untuk apa? Untuk mengcopy rincian aksi nyata yang ada di PMM tadi yang Bapak Ibu sudah pilih. Jadi kita copy, kita taruh di Word. Sehingga kita misalnya mau fokus gitu, ya, fokus ngerjakan, kita enggak usah buka PMM lagi, enggak usah. Kita cukup di nanti di Word, gitu Bapak Ibu. Itu fungsi dari Word. Nomor 2 Bapak Ibu, ini tidak kalah pentingnya. Ini sebenarnya harusnya nomor 1 Bapak Ibu. Ini tadi saya slide-nya mungkin agak ngantuk ya mungkin saya. Jadi ini gunakan metode ATM. Nah, ATM Bapak Ibu. Ada yang perso ATM itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab apa ATM? Amati, Tiru modifikasi. ya. Amati, tiru, modifikasi. Bukan ATM buat pengambil uang ya Bu ya? Iya bukan. Bukan ya.
Baik, gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Fungsinya apa Bapak Ibu Guru? Untuk mendapatkan ide dari orang lain. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau sendiri, saya pribadi saja Bapak Ibu, kalau sudah sumpek ini apa maksudnya? Saya akan menggunakan ini, amati, tiru, modifikasi. Ya, karena apa? Kita akan mendapatkan ide baru. Itu satu. Yang kedua, akan menciptakan cara atau strategi yang kreatif dan unik. Berikutnya adalah kita bisa kembangkan suatu ide yang sudah diamati, yang kita amati tadi. Begitu. Contohnya, misalnya begini, tadi disiplin positif, kita kan bingung. Kita sudah ngambil keyakinan kelas, kita bingung. Bapak Ibu tinggal ketik aja. Ketik aja, cari di Google Bapak Ibu. Ketik aja, langsung muncul Bapak Ibu. Bermacam-macam contoh Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu lihat satu persatu seperti itu. Oh, baru Bapak akan muncul. Oh, begini ta maunya. Oh, begini ta caranya. Itu seperti itu. Jadi silahkan gunakan Google, gunakan HP Bapak Ibu, gunakan laptop Bapak Ibu sebaik mungkin. Karena di luar sana luar biasa ide-idenya Bapak Ibu. Itu. Tapi tetap Bapak Ibu tidak boleh mencontoh atau duplikasi jangan sampai. Nah, makanya tadi itu kalau sudah diamati, tirulah. Tapi jangan lupa untuk dimodifikasi seperti itu. Misalnya nanti saya kasih share ya Bapak Ibu, contoh hasil tadi yang disiplin positif punya saya. Boleh, saya akan share. Bapak Ibu akan punya gambaran sehingga Bapak Ibu nanti akan, oh kalimatnya tak rubah-rubah didik ah. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Oh gambarnya, misalnya gambar kayak gini, bolpennya tak ganti dengan bunga ah. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Asal kita tidak meniru, desainnya aku nggak mau begini. Tapi paling tidak kita tahu, oh begini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan segan-segan kalau kita nggak tahu apa-apa, lakukan pertama kali, buka Google. Tanya apa saja di situ ada. Di situ ada. Biasanya Bapak Ibu guru, ini biasanya kita itu suka suka bingung dulu gitu ya. Bingung dulu. Ya apa yo? Ya apa yo? Aku nggak bisa. Nah, ini mungkin mulai dari sekarang ini Bapak Ibu mungkin bisa terapkan ini dekat dengan Google. Nah, gitu ya. Kalau saya bilang Mbah Google, Mbah itu kan enak ya. Dekatkan diri kita dengan Mbah Google. Kalau nggak tahu apa-apa, cari pengetahuan baru, cari sesuatu yang mungkin kita tidak paham, cari saja di situ. Referensinya banyak sekali. Begitu Bapak, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya. Nah, siapkan aplikasi Canva. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang saya nggak suka pakai Canva, Bu. Saya nggak bisa, Bapak Ibu. Gitu, nggih. Ada beberapa mungkin yang seperti itu. Mungkin saya bisa berikan semacam apa ya, sharing Bapak Ibu. Di Canva ini luar biasa Bapak Ibu. Desainnya luar biasa, betul. Apa saja kecanggihan pembelajaran ada di Canva ini. Nah, Bapak Ibu, saya nggak suka, tetap saya nggak suka misalnya, nggak apa-apa. Tadi itu pakai aja Word, ketik aja di situ skenario-nya Bapak Ibu, pertamanya apa, tahapannya apa, tempel gambar-gambar dokumentasi, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tetapi perlu dipahamkan bahwa visualisasinya kurang menarik seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita sudah siapkan semuanya, nah ini media umpan balik. Nah ini juga biasanya juga awal-awalnya saya juga bingung. Aduh umpan balik ini apa sih? Kayak apa sih? Contohnya apa sih? Nah kita bisa pakai Google Form Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru semuanya saya yakin hebat-hebat ya. Google Form itu sudah tiap hari sudah. Kalau ada apa, timbang susah-susah kita kan, kasih buat Google Form.
soal-soal bikin sumatif, bukan bikin formatif, mau bikin asesmen apapun bisa di Google Form. Dan umpan balik juga bisa, Bapak Ibu. Seperti itu malah enak. Kenapa? Rekapannya kita sudah ada. Nah, itu satu. Yang kedua, kita kan biasanya itu WhatsApp itu Bapak Ibu kita kan bisa chattingan. Nah, kita bisa pakai WhatsApp itu untuk mengetahui apa sih yang dirasakan, apa yang didapat oleh anak kita, oleh teman kita dari aksi nyata kita. Bisa pakai WhatsApp Bapak Ibu. Nanti hasilnya kita SS, screenshot, itu bisa. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kita bisa memakai ini lembar. Nah, ini bisa lembar seperti ini Bapak Ibu. Ini lembar umpan balik. Kita bisa ketik lah di Word gitu nggih. Kita bisa ketik di Word namanya, kelasnya, jawaban pertanyaan. Nah, itu sudah ada di situ. Kita bisa pakai itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui, kembali lagi saya ingatkan, bila mana Bapak Ibu guru mengerjakan umpan balik, lihat petunjuknya. Ya, umpan balik itu untuk siapa? Untuk rekan sejawat, apa untuk siswa kita? Nah, itu harus dipahami Bapak Ibu. Harus dipahami. Selanjutnya, nah, nih tidak kalah pentingnya, ini siapkan alat dokumentasi. Bapak Ibu guru, saya ingin Bapak Ibu menuliskan HP yang biasa Bapak Ibu pakai itu HP merek apa Bapak Ibu? Coba bisa diketik di kolom chat Bapak Ibu. Yang kalau dipakai foto itu bagus gitu Bapak Ibu. Coba di kolom chat Bapak Ibu ketik. Saya akan lihat. Oh, ada Bunda, ada Samsung, ya, Bu Ermi Vivo, Bu Citra Infinix, ya, Bu Evi Samsung, Oppo, Vivo, Redmi, Vivo. Banyak yang Vivo ya. Vivo itu bagus ya Bapak Ibu kalau untuk Samsung, Vivo, Vivo Samsung. Udah luar biasa. Baik Bapak Ibu. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Mau merek apa saja boleh Bapak Ibu. Oke, merek apa saja boleh asal jelas. Gitu nggih, asal jelas. Jadi gunanya media alat ini adalah untuk mendokumentasikan aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dari trik and tip yang bisa Bapak Ibu mungkin bisa jadi referensi seperti itu. Atau ini nanti silahkan kita ada sesi tanya jawab yang bisa kita sharing seperti itu Bapak Ibu nggih. Monggo. Untuk pemaparan saya nggih. Baik Bu Ana. Terima kasih Bu Jilaika, pemaparan yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi tadi, memberikan contoh dan tidak hanya teori saja, tapi diberikan contoh langsung tadi bagaimana membuat aksi nyata yang lolos validasi. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Monggo jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan boleh raise hand terlebih dahulu. Bisa menggunakan reaksi raise hand, kemudian nanti boleh open mic, bisa langsung ditanyakan mengenai pertanyaan. Kami persilahkan Bapak Ibu, atau mungkin boleh juga kalau berhalangan untuk membuka kameranya, boleh mengetikkan di dalam kolom Q&A atau di kolom. Boleh 3 pertanyaan nanti ya, 3 pertanyaan dulu ya Bu Jilaika yang kita akan diskusikan bersama nanti. Boleh Ibu, kalau ada masalah berkaitan dengan pengalaman sebelumnya, boleh ditanyakan juga.
atau beberapa hal yang Ibu rasa perlu ditanyakan. Kita akan bahas bersama pada kesempatan kali. Mumpung kita punya narasumber yang luar biasa hari ini, Bu. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Doslan. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Mohon diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Doslanda Manik, SMA Negeri 1 Seksu Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Ya. Monggo pertanyaannya, Bapak. Ini masalah aksi nyata nih, yang masalah di PMM ini, kami masih bingung sebenarnya nih masalah validasinya. Kan menunggu validasi, ada yang sampai sebulan belum divalidasi. Jadi saya sudah buat 3 aksi nyata di PMM, namun sampai saat ini belum ada yang divalidasi. Jadi kalau demikian kan kita nggak tahu persis untuk mengubah atau memperbaikinya. Jadi ini sebenarnya kenapa gitu? Pertanyaannya kenapa? Seandainya divalidasi, mau ditolak pun, mau gimana diterima atau ditolak kan kita tahu gitu. Jadi sudah ada 3 nih, sudah ada yang sebulan satu aksi nyata yang kita buat di PMM. Tapi sampai sekarang masih menunggu validasi gitu. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa, Pak. Oke, Bu Zulaika bisa langsung kita tanggapi ya, Ibu. Baik, luar biasa ya Pak Doslan ya. Aduh, jauh banget ya Bapak ya, luar biasa. Iya, Bu. Semangatnya. Iya. Baik, Pak Doslan, saya akan mencoba untuk menjawab. Semoga berkenan. Memang sesuai dengan yang saya alami, pengalaman saya Bapak, saya pernah mengalami hal yang Bapak rasakan. Artinya sampai saya 2 bulan tidak ada validasi. Ini ditolak, apa ini dikembalikan atau dilolos atau seperti apa. Tulisannya ya tetap aja proses validasi. Seperti itu nggih Bapak ya? Iya, menunggu validasi. Itu Bapak, betul. Itu sebenarnya bukan hanya Bapak yang mengalami hal tersebut Bapak. Semuanya pasti saya yakin mengalami. Kenapa? Karena proses validasi ini validatornya terbatas, Bapak. Sedangkan PMM itu ribuan guru yang aktif menggunakan aksi nyata tersebut gitu. Jadi sedangkan validatornya itu kayak sekarang ini Bapak, kebetulan di PMM itu sedang dibuka ya, pembukaan untuk validator, penelaah aksi nyata. Ini Pak Doslannya ke anu ya, terpental ya Bu Ana. Oh ada ya Pak? Sorry. Ya, ada Ibu. Oh baik. Oh, baik Bapak. Okay. Jadi untuk Bapak, mungkin ini sebagai info Bapak Ibu guru semuanya, Bapak guru hebat, terakhir tanggal 22 itu ada tim atau pendaftaran begitu ya, tim penelaah. Jadi memang Kemendikbud itu kekurangan tim penelaah aksi nyata. Sehingga mohon dimaklumi mungkin seperti itu nggih, kalau sabar saja kalau memang masih perlu menunggu validasi karena memang validatornya, penelaahnya masih dalam proses perekrutan seperti itu. Begitu Bapak Doslan yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Sebenarnya kepengen tahu sih yang mana yang lolos, mana yang tidak gitu. Jadi kalaupun seandainya ditolak semuanya kan bisa kita perbaiki mana kekurangannya biar kita tahu gitu kan, daripada menunggu gitu. Emang saya baca di situ di PMM itu sudah ada pendaftaran selektif, tapi kayaknya syaratnya harus memang sudah ada aksi nyata yang sudah divalidasi gitu. Betul Bapak. Ya, saya doakan segera tervalidasi, lolos validasi. Ya, terima kasih. Ya Pak Doslan ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Untuk yang lain, monggo. Ibu, saya bacakan ya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afif Khairul Huda. Apakah ada persyaratan lain selain yang Ibu tadi sudah sampaikan agar
aksi nyata bisa divalidasi. Misal ada umpan balik dari teman lain yang bisa di-share grup WA. Terima kasih. Yang dimaksud adalah trik selain yang tadi saya sampaikan, begitukah Bu Ana? Betul. Ya, iya, benar Bu. Terutama berkaitan dengan jika apakah ada pengaruhnya jika ada umpan balik dari teman yang di-share di grup WA. Misalkan mungkin ini Bu, kalau misalkan ada teman yang saya telah melakukan aksi nyata di TMM melalui grup WA seperti itu. Di-share melalui Baik, grup WA. ya. Baik, saya akan bantu untuk menjawab. Bapak Ibu, tadi media dari umpan balik itu tidak diharuskan pakai Google Form. Oh, nanti kalau pakai chat di WA itu nggak di ACC. Karena itu, oh tidak Bapak Ibu. Karena saya pernah menggunakan tersebut. Dan di ACC. Begitu. Hanya saja yang Ibu, Bapak Ibu cermati, itu adalah pertanyaan di situ, jangan sampai keluar dari apa yang sudah diminta. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Bahkan tulisan tangan, non sewu ya, maaf, tulisan tangan, karena mungkin Bapak Ibu mungkin aduh ngetik kok kelamaan, masih ngeprint dan lain sebagainya. Tulis saja tangan di kertas. Itu lebih valid Bapak Ibu. Dan itu akan diakui. Dan saya juga pernah membuktikan itu. Dan lolos. Seperti itu. Jadi jangan merasa, waduh aku mungkin kemarin ya pakai WA itu ya, terus tak screenshot. Gak di ACC, belum divalidasi. Mungkin itu ya, saya rasa bukan. Alasannya bukan itu. Alasannya bukan medianya yang Ibu pakai, misalnya. Kalau toh misalnya tidak divalidasi, belum ya. Kalau misalnya masih proses, memang proses. Begitu Bapak Ibu. Jadi lebih ke kontennya, isi dari materi umpan balik. Bukan medianya, bukan. Atau bukan alatnya yang dipermasalahkan. Itu seperti itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu bisa menggunakan WA, bisa menggunakan lembar jawaban, bisa membuat Google Form. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Oke, pertanyaan kedua Ibu selanjutnya dari Ibu Citra Kusmawati. Saat kita mengerjakan post-test di modul, ternyata nilai dari post-test itu diperlukan perbaikan. Lalu, mohon maaf Ibu. Saat kita mengerjakan post-test di modul, dan akhirnya saya mengulang untuk mengerjakan post-test. Apakah akan mempengaruhi validasi aksi nyata? Ya, baik. Nah, ini yang menjadi gundah begitu ya Bapak Ibu. Kadang perlu Bapak Ibu. Ini saya bercerita, saya menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya alami Bapak Ibu. Saya pernah mengerjakan post-test itu salah terus Bapak Ibu. Bahkan saya pernah mengulangi sampai 5-7 kali. Betul Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya yang bicara di sini itu sempurna, tidak Bapak Ibu. Saya pernah mengalami hal-hal tersebut. Jadi salah tersebut. Begitu. Tapi selagi salah saya ulang sehingga menjadi nilai luar biasa seperti itu nggih. Kan mesti gitu ya, nilai luar biasa akhirnya dicentang. Nah, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Asal tadi kembali lagi, bila mana aksi nyata itu sudah sesuai, itu yang akan dinilai Bapak Ibu. Begitu. Centang hijau itu berarti Bapak Ibu paling tidak sudah menguasai. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman bila mana Bapak Ibu guru post-test terakhir belum sesuai, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengulang lagi modulnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita disuruh ulang lagi itu. Suruh membukai lagi. Tapi saya nggak buka Bapak Ibu. Non saya jangan ditiru ya. Saya nggak membuka. Jadi saya cukup mengulang saja. Oh tadi yang salah pertanyaannya ini. Ya wes tadi ya jangan tak jawab gitu lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus nanti lagi saya ulang lagi, oh masih salah. Saya ingat, oh tadi itu ini. Bila perlu di SS, di screenshot, oh tadi yang benar ini. Oh yang salah ini. Seperti itu.
Jadi tidak ada pengaruhnya. Justru dalam proses tersebut, Bapak Ibu guru semakin memahami. Awalnya saya mengerjakan materi atau modul itu kadang-kadang video tidak sampai. Jujur Bapak Ibu, ya. Video itu tidak sampai selesai saya perhatikan, tidak. Saya ambilkan poin-poinnya saja. Kadang saya siap-siap screenshot Bapak Ibu. Snipping tool ya kalau di laptop itu. Jadi video dinyalakan, saya nyalakan, saya langsung geser aja. Oh, ada tulisannya, saya langsung stop, saya akan pause, saya akan screenshot. Nah, di situ itu nanti saya akan taruh di Word tadi itu. Lagi misalnya ada lagi kalimat poin-poinnya saja, kita akan saya escape lagi. Saya taruh di Word lagi. Nah, itu nanti pada saat proses bisa saya lihat, cek lagi poin-poinnya. Seperti itu. Artinya tidak ada masalah Bapak Ibu, asal tadi ya aksi nyata sesuai itu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin yang lain silahkan. Lagi Ibu, saat kita sudah mengirimkan aksi nyata di PMM, ternyata hasil dari validasi itu perlu perbaikan. Lalu langkah kita bagaimana? Memperbaiki secara keseluruhan baik dari umpan balik dan lain-lain, atau bagaimana agar proses validasi kedua bisa Baik. Saya pernah satu kali membuat aksi nyata perlu perbaikan. Saat itu, kalau tidak salah, asesmen Bapak Ibu. Saya melakukan aksi nyata asesmen. Itu saya dapat perbaikan seperti itu. Kecewa dong saya gitu kan. Waduh, perbaikan apa? Saya baca perbaikannya, tapi tidak secara rinci begitu nggih. Tidak segitu rinci, ini salahmu. Perbaiki seperti ini, itu tidak ada. Nah, di situ memang dituntut kita untuk literasi kita, pemahaman kita kembali lagi. Pasti ada yang salah. Tidak tahu, tidak sesuainya dengan topik, dengan aksi nyata yang kita lakukan. Atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus kita kerjakan. Atau umpan balik dari pertanyaannya juga itu yang belum sesuai. Begitu. Atau isi konten dari aksi nyata kita yang belum sesuai. Itu Bapak Ibu cermati dari satu persatu saja. Nomor satu misalnya harus diupload modul ajar. Apakah di situ sudah ada modul ajar yang dia diinginkan? Misalnya modul ajar yang berdiferensiasi misalnya. Apakah Bapak Ibu sudah berdiferensiasi di situ modul ajarnya? Nah, begitu. Atau kalau tidak disuruh modul ajar, jangan ditaruh modul ajarnya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar kita yang mencermati lagi. Ibaratnya mengcompare ya, mana ya, ini maunya 1, 2, 3. Aku juga harus 1, 2, 3. Jangan sampai kita kasih 4, kasih 5, seperti itu. Samakan aja, sesuaikan dengan permintaan, aksi nyata sesuai dengan rincian, seperti itu Bapak Ibu. Begitu. Dan jangan tips ya, jangan pernah segan-segan untuk sharing bersama teman. Teman-teman itu Bapak Ibu sangat luar biasa sebenarnya. Cuman kadang kita ini mungkin ada perasaan sungkan, ada perasaan mungkin ya lagi saya kurang paham ya, setiap orang berbeda-beda, tapi yang jelas kalau kita terbuka sama teman, masukan itu luar biasa. Karena setiap guru saya yakin punya potensi masing-masing yang belum tentu kita punya. Begitu Bu Ana yang bisa saya berikan jawabannya. Masih adakah? Yang benar ini. Selamat siang Bu Juwaika, menarik sekali tema yang disaringkan siang ini. Dengan banyaknya kegiatan sekolah, bagaimana Ibu membagi waktu dalam membuat aksi nyata? Baik, saya akan coba. Ini jawaban yang agak sulit ya. Tapi kalau agak sulit saya bisa ngerpek dong, kan gitu ya. Ngerpeknya dari mana? Dari pengalaman Bapak Ibu. Memang luar biasa.
tugas kita, terutama guru-guru di Surabaya ya, memang yang tidak standar lagi, artinya biasanya 24 jam mengajar, itu lebih dari 24, belum lagi ada tambahan tugas, itu luar biasa. Triknya apa sih kira-kira, membagi waktunya seperti apa? Begini Bapak Ibu, di dalam proses mengajar tentunya kita tidak selalu itu kita menjadi figur di depan untuk menjelaskan. Ya. Kita tidak mungkin selalu ngomong di depan selama misalnya 2 jam pelajaran, tidak mungkin. Di situ ada sisi-sisi, ada sesi-sesi di mana kita anak-anak mengerjakan, kita sambil lalu. Kenapa kok bisa sambil lalu? Karena proses saat itu juga kita bisa pergunakan untuk mengisi PMM. Contoh, saya mengerjakan diferensiasi pembelajaran. Otomatis dari dokumentasi, dari umpan balik, dari penerapan modul, semuanya berhubungan dengan anak. Nah, alangkah baiknya, alangkah enaknya bila mana sambil lalu ibaratnya kalau kita mau jalan ke depan misalnya, di situ ada apa, kita cangking seperti ya, kita nyangking gitu ya. Wah, sekalian, soalnya di sana butuh timba. Oh, sebelahku ada timba kok. Di situ juga ada orang jual. Kita mampir, kita sekalian beli. Itu. Jadi sekalian, kebetulan nanti ada diferensiasi. Oh, saya buatkan modul ajar untuk yang berdiferensiasi. Sekalian tak foto, sekalian saya pakai. Satu. Yang kedua, sekalian lah. Ini kan ketemu anak-anak. Saya akan siapkan umpan baliknya lah. Waduh, umpan baliknya aku belum siap. Saya belum siap. Kan kita buat ini pakai HP bisa. Kita ketik aja. Anak-anak, nak nanti ya minta tolong. Itu bisa. Itu nggih, itu umpan baliknya. Dokumentasi. Nah, kegiatan itu kan kita bisa dokumentasikan Bapak Ibu. Artinya, sambil jalan kita mengerjakan tanggung jawab kita, sambil lalu kita bisa mengerjakan PMM itu. Kenapa? Pada intinya sebenarnya yang ada di PMM itu banyak sekali dan hampir semuanya kita sebagai guru, kita melaksanakan. Contoh saya bilang diferensiasi, kita melaksanakan. Disiplin positif, keyakinan kelas, kita mendamaikan anak. Ya, itu kita lakukan. Misalnya saja, perencanaan pembelajaran, kita juga lakukan. Misalnya jadi menjadi fasilitator. Ada tema fasilitator pembelajaran. Kita juga. Kenapa? Fasilitator pembelajaran itu kita adalah menjadi fasilitator. Murid-murid kita yang akan kita, misalnya dia punya masalah, ya kita akan menjadi fasilitator untuk memecahkan masalah. Jadi bukan kita memberikan jalan keluar, tapi kita menjadi fasilitator. Apa sih? Kenapa kamu kok begini anakku misalnya? Ya Bu, susah aku kerjakan matematika, gurunya enggak enak. Atau ini saya susah Bu, karena Bu Ana ini loh Bu suka marah katanya. Enggak, tapi Bu Ana ya. Luar biasa, enggak ada. Oke, seperti itu. Jadi artinya memang manajemen waktu itu sangat penting. Ya, sangat penting. Dengan cara tersebut Bapak Ibu kita nyisipkan. Kita cari aja topik-topik yang sekiranya kita tidak jauh dari hal itu. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Sekarang saya ingin bertanya ya Bu, sambil menunggu teman-teman mungkin sedang menyiapkan pertanyaan. Mohon izin Bu, kira-kira apakah ada judul atau topik tertentu yang mungkin biasanya lebih mudah untuk divalidasi dibandingkan topik yang lain ya? Adakah topik-topik yang untuk waktu validasinya lebih cepat dibandingkan topik-topik yang lain? Terima kasih. Baik. Pertanyaannya yang luar biasa. Pertanyaan semuanya luar biasa Bapak Ibu. Saya sampai bingung menjawabnya. Sampai cari kerpean juga saya tadi.
Tapi sebelumnya saya lihat agak ini ya, Bapak Ibu, sepertinya ini Bu Ana ya. Kita bermain sebentar aja, nggih. Nanti saya jawab habis bermain gitu, nggih. Tidak apa-apa ya Bu Ana ya. Coba saya share screen, kita bermain sebentar tebak-tebakan gambar Bapak Ibu. Silakan dinyalakan sound-nya, silakan dinyalakan cam-nya. Oke. Burung membuka belum tebak gambar. Kenapa? Oh ya, nanti dikasih. Bapak Ibu semuanya bisa lihat monitornya sudah mulai terlihat. Kok isih gak ngomong. Kok saya tak omongin. Siap semuanya Bapak Ibu? Oke. Oke. Hanya satu yang bilang oke, yang lain gimana ini? Oke apa enggak? Oke, Siap oke, apa oke. enggak ini? Oke, siap. Oke. Mari kita siapkan diri, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semangat. Baik. Saya akan memberikan 7 gambar yang harus Bapak Ibu tebak. Kalau tadi hadiahnya Alphard, sekarang bukan Alphard lagi, tapi hadiahnya adalah nanti dapat materi dari saya share di grup. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Baik. Sepakat. Tunjuknya, 1, amati setiap gambar dengan teliti. Tebaklah isi gambar yang dimaksud. Oke. Gambar pertama, ini karena Bapak Ibu langsung siap. Angka mana, Pak? Nah, silakan raise hand bila Bapak Ibu mempunyai jawabannya. Kira-kira apa ini ya? Ada yang tahu? Silakan raise hand dan langsung dijawab. Atau langsung lebih duluan siapa? Lebih duluan siapa? Langsung aja jawab. Kira-kira apa ini? Tahi lalat. Bu. Coba kita cek apakah tahi lalat betul. Apakah Bapak Ibu? Yes, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Belum ngantuk berarti ya. Lanjut. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, nih nomor 2. Udang rebus. Udang rebus. Betulkah udang rebus? Kita cek lagi Bapak Ibu. Rebus. Wow, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan lagi. Wah. Hebat ya Bapak Ibu ini. Lanjut. Nah, nih, kira-kira. Ini banyak yang salah loh ini. Tenaga listrik. Tenaga listrik. Tenaga listrik apa tenaga petir? Tenaga listrik. Oh, tenaga listrik. Oke, kita buka. Kita buka bersama-sama. Iya, luar biasa. Tadi siapa? Bu Ermi ya, luar biasa. Bu Ermi Sutarminingsih dari Siap. Jalan Jawa. Oh, terima kasih semangatnya Bu Ermi. Siap. Lanjut. Nah, ini mudah sekali ini. Kalau ini mudah ini, pasti semuanya bisa jawab. Tuang air. Tuang air. Tuang air. Kira-kira Bim salah Bim. Tuang air. Ya, luar biasa. Wah, jawabannya. Ini banyak yang belum ngantuk. Wah, langsung ini. Kira-kira ini agak susah ya, karena
3 item, 3 gambar. Minta uang. Betul, minta uang. Minta uang. Ya, sini pekerjaan kita. Minta uang. Langsung Minta dijawab. uang. Betul kan Nggak bisa. minta uang? Yang bapak-bapak tidak mau jawab ini. Beli Kenapa makan. Ke internet. Oh. Ya, betul sekali. Minta uang. Lanjut Bapak Ibu. Loh, apa ya? Ini Potongan juga ibu-ibu. harga. Potongan harga. Potongan harga. Bu Ririn suka potongan harga, Bu Ririn? Potongan harga. Masuk, Iya betul. suka. Potongan harga itu. Itu ya. Bu Wiwi suka potongan harga? Iya. Oh iya juga ya. Apalagi saya. Kita cek apakah betul. Wah, luar biasa lagi. Luar biasa. Nah, ini. Senam Apa ya otak. ini? Senam otak. Yes, luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab dengan sangat baik ya, dengan sangat baik. Kok nggak muncul? Dengan sangat baik. Oke, baik. Lalu ini kan sudah agak ada energinya gitu ya habis bermain. Jadi sebenarnya kita ini sama kok seperti anak-anak. Jadi ada waktu kita yang tidak yang butuh kita bermain sebentar gitu ya, ben gak sepaneng gitu kalau orang Jawa, ben ora sepaneng gitu ya. Baik, akan saya stop untuk share screen. Saya kembalikan tadi Bu Ana untuk pertanyaannya, ya. Tapi bisakah diulang? Bu Ana, mohon izin, ini laptop saya untuk stop share screen-nya tiba-tiba Baik, terima kasih. Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan dan juga bisa dituliskan di dalam kolom chat. Oke, jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan sedikit rangkuman dari kegiatan hari ini. Materi kita Bu Zulaika, terima kasih Bu Zulaika, pemaparan yang sangat luar biasa, menginspirasi. Mohon izin sebentar Bu Ana. Tadi saya itu enggak enak Bu Ana. Saya kok merasa punya utang ya. Karena Bu Ana tadi kan tanya belum saya jawab. Saya takut ditagih Bu Ana. Utang itu harus dikembalikan. Nah, oke. Boleh saya mungkin kalau ada keliru tolong dikoreksi Bapak Bu Ana nggih. Tadi Bu Ana bertanya seperti ini. Kira-kira topik apa yang mudah begitu ya dapat biar divalidasi gitu ya. Topik yang mana yang divalidasi itu cepat. Saya bisa sampaikan tidak ada topik yang mana yang akan cepat divalidasi. Tidak ada. Tapi yang cepat divalidasi adalah sesuai dengan rincian tugasnya. Rincian indikator per butirnya tadi. Itu yang akan cepat untuk divalidasi. Yang sesuai yang saya sampaikan di awal tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini kayaknya ada baru dari dari Bu Ani Suryani dari Makassar juga. Wah, luar biasa. Ya.
Mungkin ada dibacakan sekali lagi, Bu. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, Bu Ana. Mungkin boleh dijawab. Waktunya ada 5 menit lagi. Mungkin begitu, Bu Ana. Pertanyaan yang sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, Bu Andi mungkin. Untuk yang di kolom chat semua sudah terbaca, Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan, monggo. Kami persilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Mau boleh langsung unmute, kita berinteraksi langsung dengan narasumber. Ya, selamat siang Ibu Wiwi. Oke, Bu Wiwi, apakah ada pertanyaan? Tidak ternyata. Oke. Boleh saya bertanya, Ibu? Boleh, Ibu. Kami sangat senang sekali. Monggo Ibu diperkenalkan dirinya dan juga pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya mengenai begini. Aksi nyata saya itu di ATM oleh teman saya. Sedangkan punya saya itu perlu adanya perlu adanya revisi gitu ya. Tapi yang meng-ATM teman saya kenapa ya kok bisa langsung di ACC? Nah, seperti itu. Itu mungkin kesalahan apa yang mungkin saya perbuat itu, Bu. Jadi mohon penjelasannya. Mungkin ada triknya mengapa saya bisa direvisi sedangkan punya teman saya itu langsung lolos begitu. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Erni, pertanyaannya sangat luar biasa. Kami persilahkan mulai. Baik. Nyesel tadi saya buka pertanyaan lagi. Susah-susah jawabnya, Bu. Baik, saya akan coba membantu Bu Ermi Sutarminingsih dari SMP Jalan Jawa. Surabaya ya, Ibu ya? Iya, betul. Baik. Ini pertanyaannya kenapa punya saya kan asli kan begitu kan? Punya saya kan asli, dia yang plagias. Nah, itu kan kita merasa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ingat tadi prinsip ATM tadi itu kan tidak sama. ATM itu mungkin idenya ambil punyanya Bu Ermi, tapi kan sudah dimodifikasi. Sudah dimodifikasi sama temannya Ibu. Nah, bisa jadi modifikasi itu lebih mengena. Atau begini, biasanya gini Bapak Ibu, belum tentu sama dengan gini ya, guru sama murid. Belum tentu guru itu selalu hebat, bisa jadi murid itu yang mencontoh gurunya itu dia lebih hebat. Itu seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan apa ya? Istilahnya analogi seperti itu, ya. Tapi Bu Ermi, memang yang terpenting itu adalah di mana pada saat kita membuat itu, kalau sampai tidak divalidasi, itu ada beberapa ya, saya bilang begini, ada beberapa. Bu, kadang itu ada validator A dan validator B, seperti itu ya. Ini semuanya berbeda. Artinya berbeda itu kadang-kadang sukanya apa. Itu secara subjektif seperti itu. Tapi di dalam penelaah PMM itu sudah ada aturannya untuk penelaah, untuk validator. Artinya bila mana tidak ada yang tidak sesuai itu juga tidak akan divalidasi, artinya akan dikembalikan. Itu satu. Kemungkinan kedua, jadi di PMM itu penelaah itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Semuanya akan mendapat 120 aksi nyata untuk ditelaah.
Contoh, misalnya saya penelaah, saya mendapat 120. Bu Ana akan mendapat 120, ya. Sedangkan kerja saya lelet. Penelaah saya itu lelet saya itu. Bu Ana lebih cepat. Nah, Bu Ana tadi mengerjakan punyanya Bu Ermi. Bisa jadi seperti itu, sehingga yang masuk duluan, yang dikerjakan duluan adalah punyanya temannya Bu Ermi. Sehingga punyanya Bu Ermi tadi mungkin ada revisi dan lain sebagainya. Karena apa? Oh, mungkin bisa dikira ini ada plagiasi dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinan itu ada, Bapak Ibu. Seperti itu. Karena tadi itu namanya validator itu, penelaah itu kan banyak satu. Dan bisa jadi aksi nyata dipegang sama validator B, validator A. Sedangkan bisa jadi sama-sama kerja cepat. Bisa jadi. Tapi mungkin temannya Ibu secara sistem lebih dulu dinilai seperti itu. Karena apa tadi itu? Pas tiba di salah satu validator itu tadi punyanya Ibu mungkin ditaruh di belakang atau di depan atau nah seperti itu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu tetap semangat. Pasti kita kita evaluasi diri, kita berefleksi dulu sehingga kita bisa mengevaluasi apa yo, oh yang ini. Minta aja sebenar-benarnya nanti punyanya temannya Ibu seperti apa? Pelek apa enggak? Kalau tuh ada bedanya di mana? Pasti ada bedanya kalau misalnya ada. Itu seperti itu Bu Ermi. Jadi tetap semangat Bu Ermi ya, luar biasa. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Satu pertanyaan terakhir jika ada. Oke, jika tidak ada, maka kita akan akhiri sesi pemaparan materi dari sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya akan bacakan sedikit rangkuman untuk kegiatan pada siang hari ini. Pemaparannya adalah yang pertama adalah untuk tipsnya Bapak Ibu. Tips membuat aksi nyata adalah yang jelas kita harus menyelesaikan modul topiknya, testnya, topik tertentu. Kemudian kita harus bidik dan lakukan aksi nyata sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya untuk tips lolos validasi, yang pertama hindari plagiarisme, ikuti panduan dan juga lakukan aktivitas. Nah, triknya untuk membuat aksi nyata adalah yang pertama, boleh kita siapkan Word dan juga bisa kita gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Akan lebih baik jika kita bisa menggunakan aplikasi nyata karena kiranya itu lebih baik. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu, sangat luar biasa, sesi diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih pada Ibu Julaika, MPD selaku pemateri pada siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah bergabung dalam kegiatan hari ini dan mohon maaf apabila ada salah kata dan selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Sultan untuk kembalikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Julaika dan Ibu Ana Mariana. Bapak Ibu tiba pada penghujung acara dan ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu yaitu link absensi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya share link absensi di kolom komentar, kami minta izin untuk Bapak Ibu menyalakan kamera sebentar karena saya akan memfoto seluruh peserta pada webinar kali ini yang nanti bisa dibuat Bapak Ibu laporan, buat kita laporan dan kita sampaikan ini di Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk diterbitkannya sertifikat. Jadi ini nanti sertifikatnya akan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya Bapak Ibu. Oke, mohon Bapak Ibu aktifkan kameranya. Ini ada 8 halaman dengan jumlah peserta 96 peserta yang terdiri dari berbagai sekolah se-Indonesia Raya.
Baik, halaman 1 dulu saya ambil gambarnya. Oke, 1, 2, 3. Baik, halaman 2. Halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. Halaman 4, oke. 1, 2, 3. Halaman 5. Halaman 5, sebentar. Oke, sudah muncul. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Baik. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Sebentar, terakhir. Oke. Baik. Bapak Ibu, berikut saya akan share untuk link absensi. Mohon Bapak Ibu untuk menuliskan nama dengan gelar dan ejaan yang benar, karena dari berdasarkan absensi tersebut nanti kita akan ajukan untuk penerbitan sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi kami khawatirkan apabila nanti ada kesalahan tulis, nah itu pengajuannya akan memakan waktu yang cukup lama karena hanya mengajukan 1 dan 2. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk mengisi data dengan benar dan lengkap Bapak Ibu. Kalau bisa jangan disingkat ya. Sebentar. Oke, baik. Sudah saya share Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang panjenengan semua luangkan untuk webinar kita pada hari ini. Dan untuk webinar berikutnya kami akan sampaikan pada grup, baik itu grup di Telegram maupun grup di WhatsApp. Dan kita akan berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat pada webinar yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sampai jumpa. Wabarakatuh. Mohon izin saya lihat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salah.